Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mama Abang. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru mampir di channel YouTube aku. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan share tentang budgeting aku di minggu ketiga. Tapi seperti biasa, sebelum kita menuju minggu ketiga, kita evaluasi dulu budget di minggu kedua bulan Oktober. Nah, kita cek dulu ya teman-teman. Untuk yang pertama, ini untuk beras itu habis, untuk listrik habis, sedekah habis, kemudian untuk belanja mingguan habis, dan untuk belanja lauk, alhamdulillah masih tersisa 2.000 ya teman-teman. Kemudian untuk gas habis, pulsa dan kuota habis, biaya tak terduga habis, dan untuk uang jajan anak pun habis. Nah, jadi sisa budget di minggu kedua ini hanya tersisa Rp2.000. Nah, seperti biasa, untuk sisa anggaran budgeting aku akan aku masukkan ke challenge 100 lembar. Maaf ya teman-teman kalau misalkan keganggu sama suara anak aku, karena aku editnya bareng ditemenin sama anak aku. Nah, ini tinggal masukin aja nominalnya, yaitu 2.000, aku tulis angka 2, terus tinggal masukkan deh. Jujur untuk challenge ini sangat menyenangkan banget buat aku, dan aku udah gak sabar pengen cepat-cepat menuhin dan panen challenge 100 lembar ini, Masya Allah. Nah, lanjut setelah evaluasi di minggu kedua, aku lanjut lagi untuk memulai budgeting lagi di minggu ketiga bulan Oktober. Nah, ini gambarannya ya teman-teman. Jadi trackernya aku bikin bunga-bunga kayak apa ya, kalau kurang rapi maaf banget ya. Jadi aku gambar sebisa aku aja gitu biar ada hiasannya gitu. Biar enggak mati gitu. Jadi aku gambar bunga-bunga gitu deh. Nah, ini uangnya udah aku recehkan nominalnya. Terus aku rapikan dulu. Sambil merapikan, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Karena jujur, sekarang-sekarang ini lagi marak banget sakit gitu ya teman-teman. Kayak anak aku aja kemarin demamnya tinggi banget, tapi alhamdulillah dia cuma sehari aja langsung aku kasih obat penurun panas, alhamdulillah udah sembuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke video. Ini yang pertama, untuk beras aku anggarkan di minggu ketiga 25.000. Kemudian ini untuk listrik, itu di minggu kedua udah aku ambil uangnya ya teman-teman, karena udah langsung aku belikan. Dan untuk minggu ini dapat 10.000. Buat teman-teman yang heran kenapa listrik cukup 10.000 untuk seminggu, karena aku listriknya masih berdua sama orang tua aku ya teman-teman. Jadi aku bayarnya setengah-setengah gitu. Nah, untuk sedekah ini aku anggarkan 10.000. Dan untuk belanja mingguan ada perubahan di minggu sebelumnya, karena emang kebetulan stok di rumah udah mulai pada habis. Jadi aku anggarkan sebesar 40.000. Nah, untuk belanja mingguan ini untuk belanja seperti sabun, gula, minyak, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, tadi untuk belanja lauk aku anggarkan seperti biasa 100.000 per minggu. Alhamdulillah ini cukup banget buat aku dan keluarga aku. Nah, untuk gas di minggu ini dapat anggarannya sebesar 10.000 ya teman-teman, karena untuk gas ini aku hanya pakai 1 tabung yang melon itu, cukup untuk 1 bulan. Nah, untuk pulsa dan kuota, ini minggu ini aku habis kuota aku, jadi aku harus anggarkan lagi dananya seperti biasa, yaitu 25.000 1 minggu. Lanjut lagi, ini untuk biaya tak terduga. Untuk biaya tak terduga aku anggarkan 30.000.
Nah, kenapa aku nulisnya jaga-jaga? Karena biar lebih simpel aja gitu nulisnya ya teman-teman. Karena menurutku biaya tak terduga dan jaga-jaga itu sama. Terkecuali biaya tak terduga dan dana darurat itu sangatlah berbeda. Nah, untuk yang terakhir ini untuk uang jajan anak, aku nggak anggarkan. Kenapa? Karena untuk kebutuhan anak aku itu masuknya sinking fund atau kebutuhan dia pribadi aku pisahkan. Nggak aku taruh di cash stuffing, tapi aku taruhnya di sinking fund. Jadi kalau misalkan anak aku pengen jajan, aku ngambilnya khusus di kebutuhan anak aku. Dan untuk aku kalau misalkan aku pengen jajan, biasanya aku ngambilnya di dana jaga-jaga atau sisa belanja lauk pauk ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi menuju sinking fund. Nah, untuk yang pertama ini ada tabungan wajib atau tabungan utama. Minggu ini dapat 10.000, jadi totalnya sudah ada 50, 60, 70. Sudah terkumpul sebesar 70.000. Nah, untuk tabungan wajib ini aku juga utamakan banget. Jadi sebelum aku ke yang lain, aku ke tabungan wajib dulu. Dan untuk yang kedua, ini ada dana darurat. Nah, untuk dana darurat, minggu ini dapat 10.000 dan sudah terkumpul 60.000 rupiah. Nah, untuk dana darurat juga ini aku wajibkan dari yang lain ya. Karena menurutku tabungan dana darurat ini sangat penting banget. Siapa nih di sini yang belum ngumpulin dana darurat? Yang belum, yuk kita mulai. Kumpulin sedikit-sedikit dari sekarang. Nah, lanjut lagi. Ini untuk dana pendidikan. Minggu ini dapat 5.000 dulu ya, teman-teman. Dan dananya sudah terkumpul 20, 30, 40, 50.000. Karena untuk dana pendidikan ini kan dananya nggak boleh diambil dan ngisinya jadi harus santai biar nggak jadi beban. Nah, lanjut lagi, ini untuk HP impian minggu ini libur dulu, kosong dulu ya. Dan untuk HP impian ini biasanya aku ngisinya dari penghasilan tambahan aku. Nah, untuk kesehatan ini minggu kemarin udah terpakai buat beli obat anak aku ya teman-teman. Karena tadi udah aku jelaskan anak aku kan sakit, jadi aku harus siap untuk beli obat. Nah, ini untuk minggu ini dapat 10.000, jadi baru terkumpul 10.000. Nggak apa-apa ya teman-teman. Dan untuk kesehatan ini aku nggak bikin trackernya karena untuk kesehatan aku bisa ngambil kapan aja karena kan kita nggak tahu ya. Lanjut, ini untuk tabungan Idul Fitri. Aku anggarkan minggu ini sebesar 15.000. Dan alhamdulillah untuk tabungan Idul Fitri sudah terkumpul 100, 120, 140, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Alhamdulillah udah terkumpul sebesar 250.000. Nah, untuk tabungan Idul Fitri ini aku juga lagi dikecer ya teman-teman. Jadi aku usahakan untuk nabungnya lebih besar dari yang lain. Nah, ini untuk trackernya aku udah coret 3 amplop dan aku sekarang mau coret lagi untuk amplop keempat yang nominalnya 50.000. Nah, untuk targetnya ini kan 1 juta. Nanti insya Allah sih kalau misalkan tracker ini udah selesai, tapi waktu ke bulan Idul Fitrinya masih jauh, nanti aku akan tambahkan lagi trackernya. Mau tambahkan lagi untuk target nominalnya maksudnya gitu. Karena kayaknya nggak cukup ya teman-teman kalau misalkan untuk Idul Fitri targetnya hanya 1 juta. Jadi insya Allah nanti aku akan tambahkan lagi nominalnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rizki yang mudah ya teman-teman, amin. Nah, lanjut lagi, ini untuk tabungan hitanan anak aku.
Untuk minggu ini dapat 10.000 dan alhamdulillah udah terkumpul 20, 30, 40, 50. Udah terkumpul sebesar 50.000. Maaf ya teman-teman kalau tadi suaranya agak berisik karena tadi anak sekolah udah mulai pada bubar, jadi berisik banget kedengar karena rumahku pinggir jalan gitu. Nah, lanjut lagi ini untuk kebutuhan anak. Minggu ini dapat 50.000 karena kebetulan pampers anak aku tuh udah mulai habis. Jadi untuk kebutuhan anak sudah terkumpul 70.000. Nanti tinggal aku belikan kebutuhan anak aku kayak pampers dan minyak rambut itu udah mulai habis. Nah, lanjut lagi nih untuk dana liburan. Untuk dana liburan ini habis. Kenapa? Karena alhamdulillah waktu minggu kedua itu kita jalan-jalan ya teman-teman. Jadi uangnya aku ambil aja buat nambahin ongkos bensin. Nah, untuk minggu ini tadi aku isi 5.000 aja karena kan kemarin baru liburan, jadi mungkin waktunya masih lama lagi buat liburan. Lanjut lagi, ini ada tracker home ya teman-teman. Jadi tracker ini tuh untuk biaya renovasi rumah aku. Jadi aku tuh niatan mau buat tangga di dalam, buat bikin kamar di atas. Kamarnya sudah ada, cuman nanti aku tinggal bikin tangganya. Nah, untuk tracker home ini aku pakai dulu buat renovasi dapur dulu deh ya. Dan uang tadi yang 200.000 udah aku pisahkan, tapi aku taruhnya di ATM untuk biaya untuk renovasi rumah itu. Dan ini tadi untuk renovasi dapur aku budgetkan 10.000. Dan ini yang terakhir ada tambahan sinking fund yaitu untuk beauty. Kenapa aku baru sekarang? Karena aku baru ngepas minyak wangi aku habis, aku bingung aku ngambilnya dari mana gitu kan. Kalau misalkan ngambil dari belanja mingguan itu nggak cukup gitu, jadi aku baru anggarkannya sekarang. Gak apa-apa ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah selesai aku mengisi sinking fund dan udah mengpos-poskan uangnya ke tempatnya masing-masing. Untuk teman-teman gimana nih, udah budgeting belum dan udah mengisi sinking fund-nya belum? Buat teman-teman yang bingung gimana kalau misalkan pendapatan gaji bulanan gak cukup untuk sinking fund, itu bisa banget kalian ngisinya dari uang sisa belanja atau uang dari penghasilan sampingan atau bisa dari mana aja ya teman-teman. Nah, segini aja, nggak kerasa kita udah di akhir video. Mudah-mudahan video yang dapat aku share bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dan bisa sedikit menghibur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.